Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang materi manajemen dan organisasi. Baiklah, sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota-anggota kelompok. Yang pertama, Deli Isantia, yang kedua, Salsabila Oktaviani, yang ketiga, Deksa Ananda Firdaus, yang keempat, Muhammad Haryandi Putra Zalita, yang kelima, Irfanda Satria, yang keenam, Gaitsa Zaira Sofa, dan yang ketujuh adalah Siti Zahra Utami. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan topik-topik pembahasan pada materi kali ini. Yang pertama, alasan pentingnya manajer, kedua, manajer dan di mana mereka bekerja, ketiga, pekerjaan manajer, keempat, faktor-faktor yang membentuk dan mendefinisikan pekerjaan seorang manajer, dan yang kelima, alasan pentingnya mempelajari manajemen. Selanjutnya, saya akan menjelaskan materi pertama, yaitu alasan pentingnya manajer. Alasan pentingnya manajer yang pertama karena organisasi membutuhkan keterampilan dan kemampuan manajerial seorang manajer dalam ketidakpastian, kompleks, dan masa-masa kacau. Contohnya, saat organisasi menghadapi tantangan seperti dalam sektor perekonomian dunia, perubahan teknologi, globalisasi yang terus meningkat, dan sebagainya, menjadikan manajer harus memainkan peranan penting dalam mengidentifikasi masalah kritis dan menyusun tanggapan. Yang kedua, para manajer harus menyadari dan mengetahui apa saja hal-hal penting untuk mencapai kesuksesan. Selanjutnya, yang ketiga, karena mereka berperan sangat penting dalam menyelesaikan masalah. Jika pekerjaan tidak dapat dilakukan atau tidak dilakukan sebagaimana mestinya, manajerlah yang mencari tahu mengapa dan mencari solusi untuk mengatasi hal tersebut. Oleh karena itu, para manajer adalah pemain kunci dalam memimpin perusahaan menuju masa depan. Baik, saya Deksa Ananda Firdaus dengan NIM 2210531021 akan menyampaikan materi mengenai siapa itu manajer dan di mana mereka bekerja. Seorang manajer adalah seseorang yang bekerja dengan dan melalui orang lain dengan mengkoordinasikan kegiatan kerja mereka agar tercapainya tujuan organisasi. Pekerjaan seorang manajer bukanlah tentang pencapaian pribadi, melainkan tentang membantu orang lain dalam melakukan pekerjaan mereka dan mencapai tujuan tersebut. Hal ini bisa juga berarti mengkoordinasikan pekerjaan satu kelompok departemen atau bisa juga berarti mengawasi satu orang. Ini bisa melibatkan koordinasi kegiatan kerja tim yang terdiri dari orang-orang dari beberapa departemen yang berbeda atau bahkan orang di luar organisasi seperti karyawan sementara atau karyawan yang bekerja untuk pemasok organisasi. Manajer dapat diklasifikasikan sebagai lini pertama, menengah, atau atas. Pada tingkat manajemen terendah, manajer lini pertama atau lini depan tugasnya adalah mengelola pekerjaan karyawan non-manajerial yang biasanya terlibat dengan memproduksi produk atau melayani pelanggan organisasi. Manajer ini sering memiliki gelar seperti pengawas atau bahkan shift manager, district manager, manajer departemen, atau manajer kantor. Selanjutnya ada manajer menengah, bertugas mengelola pekerjaan manajer lini pertama dan dapat ditemukan di antara level terendah dan puncak organisasi. Mereka mungkin memiliki jabatan seperti manajer regional, pemimpin proyek, manajer toko, atau manajer divisi. Terakhir, di tingkat atas, organisasi adalah manajer puncak yang bertanggung jawab untuk membuat keputusan di seluruh organisasi dan menetapkan rencana dan tujuan yang mempengaruhi keseluruhan organisasi. Orang-orang ini biasanya memiliki gelar seperti Wakil Presiden Eksekutif, Direktur Pelaksana, Chief Operating Officer, atau Chief Eksekutif Petugas. Manajer bekerja dalam suatu organisasi yang merupakan struktur yang disengaja untuk menyelesaikan beberapa tujuan tertentu. Organisasi memiliki 3 karakteristik. Mereka memiliki tujuan khusus, mereka terdiri dari beberapa orang dan memiliki struktur yang disengaja. Banyak organisasi saat ini terstruktur untuk menjadi lebih terbuka, fleksibel, dan responsif terhadap perubahan. Baik, untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baiklah, saya Siti Zahra Utami dengan NIM 2210532049 akan melanjutkan materi selanjutnya yaitu pekerjaan manajer. Sederhananya, manajemen adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seorang manajer. Manajemen sendiri mengkoordinasikan kegiatan kerja dengan orang lain agar kegiatan itu selesai efisien dan efektif. Adapun fungsi dari manajemen yaitu yang pertama perencanaan atau planning. Organisasi ada untuk mencapai beberapa tujuan tertentu. Seseorang harus menentukan tujuan itu dan sarana untuk mencapainya.
Saat manajer terlibat dalam perencanaan, mereka menetapkan tujuan, menetapkan strategi untuk mencapai tujuan tersebut, dan mengembangkan rencana untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kegiatan. Yang kedua, pengorganisasian atau organizing. Manajer juga bertanggung jawab untuk mengatur dan menyusun pekerjaan yang dilakukan oleh karyawan untuk mencapai tujuan organisasi, atau yang biasanya disebut pengorganisasian. Ketika manajer mengatur, mereka menentukan tugas apa yang harus dilakukan, siapa melakukannya, bagaimana tugas itu dikelompokkan, siapa melapor kepada siapa, dan bagaimana keputusan akan dibuat. Yang ketiga, memimpin atau leading. Setiap organisasi memiliki anggota, dan tugas manajer adalah bekerja dengan melalui anggota tersebut untuk mencapai tujuan. Ini adalah fungsi memimpin. Ketika manajer memotivasi bawahan, membantu menyelesaikan konflik kelompok kerja, memengaruhi individu atau tim saat mereka bekerja, pilih saluran komunikasi yang paling efektif atau berurusan dengan karyawan. Yang terakhir, pengendalian atau controlling. Fungsi manajemen yang terakhir adalah pengendalian. Setelah fungsi perencanaan, pengorganisasian, dan leading dilakukan, harus ada evaluasi apakah berjalan sesuai rencana atau tidak. Untuk memastikan tujuan terpenuhi dan pekerjaan dilakukan sebagaimana mestinya, manajer memantau dan mengevaluasi kinerja. Kinerja aktual dibandingkan dengan tujuan yang ditetapkan. Jika tujuan tersebut tidak tercapai, adalah tugas manajer untuk mengembalikan pekerjaan ke jalurnya. Proses pemantauan, pembandingan, dan koreksi adalah fungsi dari pengendalian. Baiklah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Saya Gaitsa Zahira Sofa dengan NIM 22105-33042 akan membacakan materi selanjutnya. Terdapat 3 peran manajer, yaitu interpersonal roles, information roles, dan decisional roles. Yang pertama, interpersonal roles, melibatkan bekerja dengan orang bawahan dan orang luar organisasi atau melakukan tugas-tugas yang bersifat seremonial dan simbolik dengan alam. 3 peran interpersonal adalah figurehead, leader atau pemimpin, dan liaison atau penghubung. Yang kedua, information roles, melibatkan penerimaan, pengumpulan, dan penyebaran informasi. 3 peran informasi adalah monitor, penyebar, dan juru bicara. Yang ketiga ada decisional roles, melibatkan pembuatan pilihan signifikan yang mempengaruhi organisasi. 4 peran pengambilan keputusan termasuk pengusaha, penanganan gangguan, pengalokasi sumber daya, dan negosiator. Selanjutnya ada manajemen skill. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Robert L. Katz, manajer membutuhkan 3 keterampilan dan skill penting. Yang pertama, technical skills, mencakup pengetahuan dan keahlian dalam bidang tertentu seperti teknik, komputer, akuntansi, atau manufaktur. Keterampilan ini lebih penting pada tingkat manajemen yang lebih rendah, karena para manajer ini berhadapan langsung dengan karyawan yang melakukan pekerjaan organisasi. Yang kedua, human skills, mencakup keterampilan untuk bekerja dengan baik bersama orang lain, baik secara individu ataupun dalam kelompok. Karena manajer berhubungan langsung dengan orang, keterampilan ini sangat penting bagi manajer di semua tingkatan. Manajer dengan human skills yang baik mampu mendapatkan yang terbaik dari anggota mereka. Mereka tahu bagaimana berkomunikasi, memotivasi, memimpin, dan menginspirasi. Yang ketiga ada conceptual skills, mencakup kemampuan untuk menganalisis dan menghasilkan ide-ide tentang situasi abstrak dan kompleks. Keterampilan ini membantu manajer melihat organisasi secara keseluruhan dan memvisualisasikan bagaimana organisasi yang cocok dengan lingkungannya secara lebih luas. Keterampilan ini sangat penting pada manajemen tingkat atas. Materi pada slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, saya Dilin Santia dengan NIM 2210531002. Kali ini saya akan memaparkan mengenai faktor-faktor yang membentuk dan mendefinisikan pekerjaan seorang manajer, yang dimana terdapat perubahan yang mempengaruhi pekerjaan manajer, meliputi ikatan ketidakpastian ekonomi dan politik global. Perubahan ini terdapat perubahan tempat kerja, masalah etika, ancaman keamanan, dan perubahan teknologi.
Manajer harus peduli dengan layanan pelanggan, karena sikap karyawan dan perilakunya memainkan peran besar dalam keputusan seorang pelanggan. Manajer juga harus peduli dengan media sosial, karena bentuk komunikasi ini menjadi alat yang penting dan berharga dalam mengelola bisnis. Manajer juga harus peduli dengan inovasi, karena itu penting bagi organisasi untuk menjadi kompetitif. Dan akhirnya, manajer harus peduli dengan keberlanjutan saat tujuan bisnis dikembangkan. Perubahan terpenting yang dihadapi para manajer dan dampaknya terbagi atas 4, yaitu yang pertama, mengubah teknologi atau digitisasi, yang mana terdapat pergeseran batas-batas organisasi, tempat kerja virtual, lebih banyak tenaga kerja mobile, pengaturan kerja yang fleksibel, karyawan yang diperdayakan, keseimbangan kehidupan kerja dengan kehidupan pribadi, tantangan media sosial. Yang kedua yaitu mengubah ancaman keamanan, yang mana terdapat nilai yang didefinisikan ulang, membangun kembali kepercayaan, peningkatan akuntabilitas, dan keberlanjutan. Yang ketiga, terdapat peningkatan penekanan pada organisasi dan etika manajemen, yang dimana terdapat pelayanan pelanggan, inovasi, globalisasi, efisiensi, atau produktivitas. Yang terakhir, yaitu peningkatan daya saing, yang dimana manajemen terdapat risiko, ketidakpastian atas sumber atau harga energi masa depan, tempat kerja yang direstrukturisasi, masalah diskriminasi, kekhawatiran globalisasi, bantuan karyawan, dan ketidakpastian atas iklim ekonomi. Baiklah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Irfanda Setria dengan NIM 2210533020. Hal-hal yang harus diperhatikan oleh manajer. Pentingnya pelanggan untuk pekerjaan manajer. Manajer harus bisa memahami pentingnya pelanggan. Manajer yang memberikan layanan pelanggan dengan konsisten dan berkualitas tinggi merupakan hal terpenting untuk bertahan dan sukses dalam lingkungan persaingan saat ini. Oleh karena itu, manajer harus bisa menciptakan organisasi yang responsif terhadap pelanggan, di mana karyawan ramah dan sopan, dapat diakses, berpengetahuan cepat dalam menanggapi kebutuhan pelanggan, dan bersedia untuk melakukan apa yang diperlukan untuk menyenangkan pelanggan. Pentingnya media sosial untuk pekerjaan manajer. Media sosial merupakan bentuk komunikasi elektronik di mana pengguna membuat komunitas online untuk berbagi ide, informasi, pesan pribadi, dan konten lainnya. Dan karyawan tidak hanya menggunakan pada waktu pribadi mereka, tetapi juga untuk tujuan kerja. Itu sebabnya manajer perlu memahami dan mengelola kekuatan media sosial. Semakin banyak bisnis yang berputar ke media sosial bukan hanya sebagai cara untuk tersambung dengan pelanggan, tetapi juga sebagai cara untuk mengelola sumber daya manusia mereka dan memanfaatkan inovasi dan bakat mereka. Itulah potensinya kekuatan media sosial. Pentingnya inovasi untuk pekerjaan manajer. Kesuksesan dalam bisnis saat ini menuntut inovasi. Inovasi berarti menjelajahi wilayah baru, mengambil risiko, dan melakukan berbagai hal secara berbeda. Inovasi bukan hanya untuk organisasi berteknologi tinggi atau canggih. Upaya inovatif dapat ditemukan di semua jenis organisasi. Inovasi sangat penting di semua tingkatan dan bagian dari organisasi. Pentingnya adaptasi untuk pekerjaan manajer. Sejak tahun 1972, disarankan agar perusahaan terbaik di bidang apapun mengungguli pesaing mereka dalam 3 bidang. Mereka lebih cepat, fleksibel, lebih efisien, dan lebih mudah beradaptasi. Menjadi fleksibel berarti ras mengikuti acara. Pentingnya adaptasi untuk pekerjaan manajer. Sejak tahun 1972 disarankan agar perusahaan terbaik di bidang apapun mengungguli pesaing mereka dalam 3 bidang. Mereka lebih cepat, fleksibel, lebih efisien, dan lebih mudah beradaptasi. Menjadi fleksibel berarti ras mengikuti acara, sementara beradaptasi berarti bersikap proaktif. Organisasi yang dapat beradaptasi seperti seperangkat keterampilan prosedur dan budaya yang memungkinkannya untuk terus mencari hal baru, masalah, dan menawarkan solusi bahkan sebelum klien menyadari bahwa mereka membutuhkannya. Pentingnya pengelola secara bertanggung jawab. Karakteristik organisasi yang efektif. Fleksibilitas berarti pengorganisasian untuk mengatasi hal-hal yang tidak terduga
atau reaktif. Efisiensi, pengorganisasian untuk yang diharapkan. Adaptability, pengorganisasian untuk mengantisipasi masalah baru, tren dan peluang. Apa yang muncul di abad ke-21 adalah konsep pengelola dengan cara yang berkelanjutan, yang berdampak pada perluasan tanggung jawab perusahaan tidak hanya untuk mengelola perusahaan dengan cara yang efisien dan efektif, tetapi juga untuk merespons secara strategis berbagai tantangan lingkungan dan sosial. Pembangunan berkelanjutan menjelaskan situasi di mana semua penduduk bumi dapat hidup dengan baik dengan sumber daya yang memadai. Pengorganisasian dengan cara yang lebih berkelanjutan akan berarti bahwa manajer harus membuat keputusan bisnis yang terinformasi berdasarkan komunikasi yang menyeluruh dengan berbagai pemangku kepentingan, memahami kebutuhan mereka, dan mulai memasukkan faktor lingkungan, ekonomi, dan aspek sosial ke dalam cara mereka mencapai tujuan bisnis mereka. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya Hari. Perkenalkan, nama saya Muhammad Haryadi Putra Jelita dengan NIM 2210533081. Selanjutnya yaitu mengapa mempelajari manajemen. Mempelajari manajemen dapat membantu kita untuk dapat mengelola dan menghadapi tantangan multikultural, tantangan teknologi, dan terutama akan lebih banyak akuntabilitas dari pelanggan dan klien bidang bisnis. Dengan manajemen yang baik, kita dapat mencapai suatu keberhasilan bisnis dan menciptakan organisasi yang adaptif yang dapat bereaksi terhadap hal yang terduga. Nilai manajemen yang pertama yaitu universalitas manajemen. Manajemen dibutuhkan di semua jenis dan ukuran organisasi, di semua level dan tempat kerja organisasi, dan dimanapun mereka berada. Di semua organisasi ini, manajer harus merencanakan, mengatur, memimpin, dan mengendalikan dengan cara mereka masing-masing. Yang kedua yaitu realitas kerja. Pemahaman tentang manajemen dapat membentuk fondasi untuk membangun pengetahuan dan keterampilan manajemen. Pemahaman akan manajemen dapat memberikan kita wawasan tentang cara bagaimana atasan kita dan dari sesama karyawan berperilaku, serta bagaimana organisasi dapat berjalan dengan baik. Selanjutnya itu keuntungan menjadi manajer. Yang pertama yaitu menciptakan lingkungan kerja di mana anggota organisasi dapat bekerja dengan kemampuan yang terbaik mereka. Yang kedua, memiliki kesempatan untuk berpikir kreatif dan menggunakan imajinasi. Yang ketiga, membantu orang lain menemukan makna keputusan dalam pekerjaan. Yang keempat, mendukung, melatih, dan memelihara orang lain. Yang kelima, bekerja dengan berbagai orang. Yang keenam, mendapatkan pengakuan dan status dalam organisasi dan masyarakat. Yang ketujuh, berperan dalam mempengaruhi hasil organisasi. Yang kedelapan, menerima kompensasi dan opsi saham. Selanjutnya yaitu tantangan menjadi manajer. Yang pertama yaitu melakukan kerja keras. Yang kedua memiliki tugas yang lebih ke arah klerikal daripada manajerial. Yang ketiga harus berhadapan dengan berbagai kepribadian. Yang keempat harus kuat dengan sumber daya yang terbatas. Yang kelima harus dapat memotivasi pekerja dalam situasi kacau dan tidak pasti. Yang keenam, memadukan pengetahuan, keterampilan, ambisi, dan pengalaman dari kelompok kerja yang beragam. Yang ketujuh, kesuksesan bergantung pada prestasi kerja orang lain. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.